Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Irawan dengan nomor NPM atau nomor pokok mahasiswa 2101071007, Prodi Tadris IPS, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan dosen pengampu Bapak Haris Setiaji. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit materi yaitu tentang software. Software itu yang saya ketahui itu istilah lainnya yaitu perangkat lunak. Nah, apa itu software? Nah, software itu data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Nah, secara lebih jelasnya gini ya, software itu bisa diibaratkan kayak aplikasi. Nah, pada HP kalian itu, jika tidak ada aplikasi atau software, ya itu tidak akan ada gunanya. Seperti halnya dengan laptop itu juga terdapat software yang ada berbagai macam-macam. Nah, selanjutnya apa fungsi software? Nah, fungsi utama dari software yaitu yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Nah, itu merupakan fungsi utama dari software ya. Nah, selanjutnya pembagian software berdasarkan jenisnya. Nah, jika dilihat secara umum, perangkat lunak itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya, dan di sini di bawah ini beberapa jenis tersebut, yaitu yang pertama sistem operasi, yang kedua perangkat lunak. Jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak yang lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang kelima, program aplikasi. Yang keenam, program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya
sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya jenis software berdasarkan distribusinya, yaitu ada firmware ya, yaitu merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Freeware yaitu merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Selanjutnya adware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Open source yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda bisa mengubah, meningkatkan hingga menyebarluaskan. Umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen klien atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada termasuk virus komputer. Selanjutnya yaitu shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Spyware yaitu salah satu software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang spesifikasi software untuk komputer, yaitu beberapa spesifikasi software yang bisa mendukung operasi pada komputer, yaitu sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya seperti Sun, Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer, hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan diantaranya seperti routing, proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain, atau yang lainnya seperti NMS, Network Management System. NMS di sini berarti pemantauan jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu beberapa contoh software, yaitu ada Microsoft Word. Microsoft Word itu yaitu software yang satu ini bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Microsoft Office PowerPoint yaitu sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya Microsoft Excel. Microsoft Excel ini tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Selanjutnya Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Nah, itulah tadi ya beberapa contoh dari software atau perangkat lunak yang biasa Anda pelajari. Nah, demikian tadi presentasi tentang software yaitu atau perangkat lunak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.